Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RS Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film India tahun 2022 yang berjudul Attack. Film Attack merupakan film aksi yang penuh dengan petualangan. Film ini disutradarai oleh Laksharaj Anand dan dibintangi oleh aktor tampan John Abraham, yang berperan sebagai Arjun Sergil, seorang mayor angkatan darat, serta aktris cantik Jacqueline Fernandez yang berperan sebagai Ayesha. Film diawali pada tanggal 25 November tahun 2010 dengan adegan penyerangan di Rawalkotla yang dilakukan oleh sekelompok tentara India terhadap pemberontak yang ingin menghancurkan negara. Para pemberontak yang dipimpin oleh Rehman Gul telah menyiapkan rencana untuk melakukan aksinya, namun akhirnya rencana mereka diketahui. Aksi baku hantam pun terjadi. Arjun dan para anggotanya berhasil menemukan markas para pemberontak tadi dan menemukan seorang pemuda yang telah dipakaikan rompi yang telah diletakkan bahan peledak. Pemuda tersebut terlihat seperti pemuda yang polos dan sedang ketakutan. Arjun membantu pemuda tersebut dan melepaskannya. Arjun Sergil beserta para anggotanya juga berhasil menangkap beberapa orang yang tergabung dalam kelompok pemberontak. Bahkan dengan kepintarannya, Arjun berhasil menemukan Rehman Gul yang bersembunyi di balik tembok. 12 tahun telah berlalu, yaitu di tahun 2022. Scene berpindah di bandara. Seorang wanita yang bernama Ayesha yang bekerja sebagai pramugari terlihat terburu-buru mengambil ID card-nya. Namun tanpa sengaja dia menabrak Arjun dan hampir saja membuat Ayesha terjatuh, namun berhasil ditarik oleh Arjun. Dan ternyata Arjun adalah penumpang di pesawat di mana Ayesha bekerja. Mereka pun terlihat canggung saat bertemu di pesawat. Arjun memberanikan dirinya untuk menyapa Ayesha dan meminta maaf kepadanya. Namun Ayesha berterima kasih kepada Arjun karena Arjun tidak membiarkannya terjatuh saat mereka bertabrakan. Perbincangan cukup panjang pun terjadi di antara mereka berdua. Arjun yang mengatakan bahwa dirinya seorang tentara namun tidak dipercayai oleh Ayesha. Arjun pun menunjukkan fotonya bersama rekan-rekannya di tentara. Arjun bertanya tentang pekerjaan Ayesha sebagai pramugari, dan Ayesha mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga yang menengah. Hanya dengan berprofesi sebagai pramugarilah dia bisa mengunjungi tempat-tempat yang jauh, bertemu dengan orang-orang baru dan mendapatkan pengalaman baru. Setelah pembicaraan itu, Arjun dan Ayesha pun menjadi dekat. Arjun dengan berani mengajak Ayesha minum kopi bersama saat mereka mendarat nanti. Seiring berjalannya waktu, Arjun dan Ayesha menjadi sepasang kekasih. Mereka tampak bahagia dan sering menghabiskan waktu bersama. Arjun telah menyiapkan cincin untuk melamar Ayesha saat Ayesha pulang kerja nanti. Singkat cerita, Arjun yang tampak bahagia menunggu kedatangan Ayesha di bandara. Namun tiba-tiba sekelompok pemberontak menyerang bandara dan melayangkan tembakan serta mengenai seorang laki-laki yang berjalan di samping Ayesha. Beberapa dari mereka juga memakai baju yang telah dipasang bahan peledak. Beberapa orang tampak terluka dan berusaha menyelamatkan dirinya dari serangan itu. Ayesha berteriak memanggil Arjun di antara kerumunan orang-orang. Arjun dengan kekuatan sendiri berusaha melawan dengan mengambil senjata pemberontak itu. Namun sayangnya dia tidak mampu. Saat Arjun terjatuh dan Ayesha berusaha mendekati Arjun, tiba-tiba sebuah tembakan melayang tepat di dada Ayesha dan hal itu disaksikan sendiri oleh Arjun. Ayesha pun seketika meninggal di hadapan Arjun. Setelah itu Arjun juga ikut ditembak. Arjun dibawa ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Di sana terlihat ibu Arjun yang bersedih melihat keadaan Arjun yang terluka. 2 minggu kemudian, Arjun masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tim dokter telah mengeluarkan peluru yang menembus tulang belakang Arjun, namun sayangnya Arjun mengalami kelumpuhan dari leher hingga ke bawah tubuhnya. Arjun selalu mengingat kejadian saat Ayesha ditembak dan bertanya kepada dokter kapan dia akan kembali pulih. Namun dokter berkata bahwa Arjun akan lumpuh permanen. Sampai keluar dari rumah sakit, Arjun hanya menghabiskan waktunya di kursi roda dan selalu dibantu oleh ibunya. Arjun bersedih dengan ketidakberdayaannya dan selalu membayangkan masa lalunya yang bahagia bersama Ayesha. Ibu Arjun mengurus Arjun seperti seorang bayi, menyuapi, bahkan memandikannya. Suatu hari, televisi menayangkan kelompok teroris yang menyerang bandara tahun lalu, yang menewaskan lebih dari 300 orang itu, ternyata didalangi oleh Hamid Gul. Arjun yang melihat tayangan itu mengingat bahwa wajah yang ditampilkan di televisi itu adalah orang yang sama, yang telah dia selamatkan 10 tahun yang lalu. Seperti yang terlihat di awal film, ternyata dia adalah Hamid Gul, anak dari Rehman Gul.
Para petinggi negara sedang disibukkan dengan aksi yang akan dilakukan untuk melindungi negara dari para pemberontak itu. Masyarakat mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan dari ancaman Hamid Gul dan para anggotanya. Suatu hari, para petinggi negara seperti Perdana Menteri, Panglima Tentara, dan pimpinan tinggi intelijen yang bernama Rajkumar Subramayam sedang melakukan rapat. Beberapa tahun yang lalu, militer telah berhasil menangkap Rehman Gul. Namun anaknya yaitu Hamid Gul masih belum bisa ditemukan keberadaannya. Petinggi negara mencari solusi untuk tindakan yang akan dilakukan untuk menemukan Hamid Gul dan para anggotanya yang lain. Ada yang mengusulkan melakukan operasi besar-besaran, namun itu ditentang karena hal tersebut sama saja dengan perang. Namun Subramayam memberikan usulan untuk melakukan program prajurit super, namun ditentang oleh beberapa orang. Namun Subramayam berusaha meyakinkan bahwa perkembangan sains dengan program prajurit super dapat membantu untuk menemukan Hamid Gul, karena tidak akan menimbulkan banyak kehancuran seperti halnya perang. Subramayam menjelaskan bahwa program manusia super ini telah banyak dilakukan oleh negara-negara barat, dan India juga pasti mampu melakukannya. India mempunyai ilmuwan muda yang cerdas yang sedang mengembangkan program prajurit super. Program ini diketuai oleh Sabah Qureshi. Subramayam meminta izin untuk mencoba program ini kepada satu orang prajurit, namun hal ini ditentang oleh panglima tinggi mereka. Suatu malam, dua orang pencuri memasuki rumah Arjun. Arjun dihajar oleh pencuri tadi hingga dia terjatuh. Mendengar keributan yang terjadi, Ibu Arjun mendatangi Arjun, berusaha untuk menolong. Namun, Ibu Arjun dihajar oleh pencuri itu, hingga dia terpental. Pencuri itu juga mengambil cincin milik Ibu Arjun dan beberapa barang di rumahnya. Arjun yang melihat ibunya terluka sangat sedih karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Suatu hari, Subramaya mendatangi Arjun di rumahnya dan meminta Arjun untuk kembali menjadi tentara. Namun Arjun menganggap bahwa Subramayam sedang mengejeknya. Namun Subramaya mengatakan bahwa dia serius karena mereka sedang mengembangkan sebuah chip komputer yang akan mengubah hidup Arjun, dan chip ini akan ditanamkan di tubuh Arjun dan Arjun akan bisa bangkit kembali, bahkan bisa berlari dan bertarung. Namun Subramayam perlu persetujuan Arjun untuk melakukan semua ini. Arjun bertanya kenapa harus dia yang melakukannya, dan Subramaya menjawab bahwa ini adalah operasi invasif dan hanya prajurit yang melakukannya. Peluang hidup 20 berbanding 80, dan Arjun pun setuju. Subramaya memberikan file yang berisi semua detail persetujuannya. Keesokan harinya, Sabah Qureshi menjelaskan tentang program ini kepada Arjun, di mana program ini dibuat pada awalnya karena melihat fenomena banyak orang yang lumpuh, dan program ini akan membantu mereka untuk bangkit kembali. Sabah Qureshi menjelaskan bahwa sebuah chip akan ditanamkan di tubuh Arjun dan akan mengirimkan sinyal ke otaknya jika dia ingin menggerakkan bagian tubuhnya. Singkat cerita, Arjun pun menjalani proses penanaman chip di tulang belakangnya. Namun mesin mendeteksi bahwa suhu tubuh Arjun mengalami peningkatan. Sabah Qureshi meminta prosedur ini dihentikan karena akan berbahaya bagi nyawa Arjun. Namun ditahan oleh Subramayam dengan mengatakan bahwa Arjun telah tahu tentang risiko ini dan meminta mereka untuk melanjutkannya. Setelah beberapa saat, Arjun pun terbangun dan mengatakan bahwa kepalanya terasa sakit. Namun dijawab oleh Sabah Qureshi bahwa hal itu wajar karena sistem saraf Arjun sedang berusaha terhubung dengan chip. Sabah meminta Arjun untuk mengalihkan perhatiannya agar tidak merasakan rasa sakit dan meminta Arjun untuk menggerakkan tangannya. Namun Arjun tidak bisa dan Subramaya meminta Arjun untuk fokus. Namun itu pun tidak berhasil dilakukan. Malah Arjun bertambah merasakan sakit. Akhirnya Sabah meminta Arjun untuk istirahat dan mencobanya lagi nanti. Namun tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Di saat Arjun mengatakan bahwa kepalanya sakit, secara spontan dia mengangkat tangannya dan memegang keningnya. Subramayam sangat takjub karena akhirnya mereka berhasil. Tetapi Arjun mengatakan bahwa dia mendengar suara. Lalu Sabah berkata bahwa itu adalah suara Ira, yaitu asisten robot cerdas, chip yang telah ditanamkan di dalam tubuh Arjun. Ira adalah asisten pribadi Arjun sekarang, yang hanya akan mengikuti perintah Arjun. Ira kemudian memperkenalkan dirinya kepada Arjun dan menanyakan apakah Arjun ingin berdiri. Kemudian Arjun pun berdiri, namun dia terjatuh. Ira mengatakan bahwa tubuh Arjun sedang melakukan ikatan saraf. Namun dengan semangat, Arjun berusaha untuk kembali bangkit dan dengan rutin melatih otot-ototnya.
Suatu hari diketahui kabar bahwa Hamid Gul telah membeli senjata kimia dari Orepa Timur, dan negara kembali terancam. Subramaya meminta Sabah menghubungkan Arjun dengan sistem, di mana ini merupakan mainframe pemerintah, di mana Arjun akan memiliki akses ke data pemerintah, catatan kriminal maupun file Interpol.